Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi genetik, yaitu tentang sintesis protein. Sebelum masuk ke materi sintesis protein, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang struktur DNA. DNA terdapat di dalam inti sel dan struktur DNA itu sendiri adalah double helix. Kalian lihat di sini. Nah, ini pita ganda anak-anak, ada pita yang ini dan satunya lagi ada pita yang ini yang berpilin atau double helix. Ini dikemukakan oleh Tuan Watson and Crick. Dimana kalau dibuka seperti yang sudah Ibu jelaskan dulu bahwa DNA ini kalau dibuka itu seperti tangga. Nah, seperti tangga begini. Dimana yang berperan sebagai ibu tangga adalah gula dan fosfat dan berperan sebagai anak tangga adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya apa saja? Basa nitrogennya di sini adalah terdiri dari purin dan pirimidin, di mana purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Nah, kalau pada tangga ini kalau Ibu uraikan di sini maka bentuknya masih ingat, mungkin ada di sini ada fosfat, di sini ada gula, di sini ada basa nitrogen. Ini pilihan pita yang pertama. Pilihan pita yang kedua adalah basa nitrogen, kemudian gula dan juga fosfat. Ini satu nukleotida, ini satu nukleotida ya anak-anak. Kemudian basa nitrogen di sini jika ini adenin maka pasangannya di sini adalah timin. Jika di bawahnya adalah sitosin maka di sini pasangannya adalah guanin. Ini diikat dengan 2 ikatan hidrogen, ini diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, ini struktur DNA. DNA ini terdapat di dalam inti sel, double helix dan juga membuat RNA. Sekarang apa itu RNA? Ribonucleic acid ini dibentuk oleh DNA ya. Kemudian dia terdapat di dalam sitoplasma dan dia bentuknya seperti pita tunggal. Tidak seperti DNA yang berpilin seperti begini. Kalau ini RNA itu pitanya tunggal. Di sini ada juga purinnya. Purinnya adalah adenin dan guanin, maka pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Di sini kalian lihat tidak ada timin kalau pada RNA itu, tapi adanya adalah urasil. Kemudian kita lihat masuk ke proses sintesis protein itu sendiri. Sintesis protein itu sendiri terdiri dari 2 tahap anak-anak, yaitu yang pertama adalah transkripsi. Dan yang kedua adalah translasi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNA duta. Nah, tadi Ibu lupa belum menjelaskan bahwa RNA itu ada 3 macam anak-anak. Ada RNA duta atau disebut juga RNA messenger, ada RNA transfer, dan ada RNA R ribosom. Nah, di sini semua berperan dalam proses sintesis protein. RNA duta dibentuk di sini di dalam inti sel atau RNA messenger atau disebut juga kodon. Ini kodon ya. RNA transfer nanti akan membawa apa yang diperintahkan, kode genetik yang diperintahkan oleh RNA messenger. Dan ditempelkannya kode genetik itu basa nitrogen itu ditempelkan dengan bantuan pada RNA ribosom. Nah, adapun kode-kode genetiknya itu sendiri ada di sini anak-anak. Nah, ini kode-kode genetiknya di mana di sini adalah kita mulai dari lingkaran terdalam, kemudian ke lingkaran terluar, kemudian ke lingkaran terluar lagi. Jadi cara membaca kode genetiknya itu sendiri kita lihat di sini. Urasil, sitosin. Nah, lihat di sini. Urasil, sitosin, C, UCC. Nah, UCC maka ini berarti nanti asam aminonya adalah serin. UCU. Nah, U-nya ini. UCU. Maka itu asam aminonya serin. UCA serin juga, UCG serin juga. Nah, sekarang kita ke sini. Cara bacanya juga kode genetik nih dari asam amino yang nanti akan kita lihat peranannya di sintesis protein. C. Maka ini asam aminonya adalah prolin. CCU sama juga prolin. Kemudian CGU
CU. Maka ini asam aminonya adalah arginin. Begitu seterusnya ya cara membacanya. Nah, kita kembali lagi ke atas. Ke atas kita kembali lagi. Nah, ke sini. Nah, proses transkripsi. Lihat di sini kita fokus pada sense ya. Di sini ada pita sense. Di sini ada berarti pita sense, di sini pita antisense. Pita sense dan antisense ini merupakan komplement masing-masing atau pasangan dari masing-masing. Kemudian kita lihat pita antisense ini ada 3 aksen, kemudian pita sense ada pada pita 5 aksen. Apa arti 5 aksen 3 aksen? Kalau kita urutkan ke sini dari pita yang antisense ini di sini 3 aksen, maka ujung yang di sini, nah ke sini anak-anak, ujung yang di sini nanti di sebelah sini tuh 5 aksen. Nah, ini 5 aksen ya. Yang tadi kan 5 aksen di bawah, di sebelah bawahnya di sense, maka di ujungnya adalah 3 aksen. Nah, apa arti dari 3 aksen 5 aksen ini? Artinya adalah bahwa fosfat pada pita yang ini kan gini gambarnya ya anak-anak ya, gini. Nah, ini basa nitrogen, ini gula basa nitrogen. Kemudian ini basa nitrogen, ini gula, ini fosfat. Nah, artinya di sini fosfat pada pita yang ini terikat pada atom C gula nomor 3. Sedangkan pada pita komplemennya di sini fosfatnya ini terikat pada gula dengan rantai atom C nomor 5. Nah, nanti ujungnya di sini pada atom C nomor 3, ujungnya di sini kalau 5 aksen, maka di sini ujungnya adalah 3 aksen. Tuh, sekarang itu arti dari 3 aksen 5 aksen. Sekarang kita masuk pada transkripsi. Transkripsi pembentukan kodon atau enasense oleh DNA di inti sel, maaf anak-anak ya, di inti sel. Nah, di sini sense yang berperan sebagai pencetak. Lihat kalian. TAC nih ya. Ini. Maka nanti akan datanglah RNA transfer. Ketika dibentuk TAC, maka akan masuklah RNA transfer akan membawa pasangannya, yaitu timin akan berpasangan dengan adenin. Adenin akan berpasangan dengan urasil. Ingat di sini karena di sini RNA maka tidak boleh ada timin. Sedangkan ini kan DNA, jadi boleh ada timin. Nah, kemudian adenin pada sensenya ini akan dilengkapi oleh RNA transfer yang berikutnya itu membawa urasil. Kemudian sitosin di sini pada sense akan dilengkapi komplemennya dengan oleh RNA transfer membawa guanin sehingga terbentuklah AUG. Berikutnya terus begitu. Maka di sini pada sensenya AAA, maka RNA transfer akan membawa komplemennya itu adalah UUU, adenin, maka komplemennya adalah urasil. Kemudian di sini CAG, maka RNA transfer akan segera membawa C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C. Maka di sini adalah GUCU. Nah, kemudian ACT pada sense ACT, maka di sini RNA transfer akan membawa UGA. A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Maka kita tulis di sini berarti UGA. Nah, setelah terbentuk ini RNA messenger atau kodon atau RNA duta, berarti transkripsi sudah selesai. Kemudian RNA messenger atau kodon akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, di sini nanti antisense dengan sense akan merapat kembali seperti sleting baju kalian yang dirapatkan kembali. Tadi dibuka oleh RNA polimerase, sekarang akan kembali ditutup lagi. Kemudian di sini di sitoplasma, kita lihat di sitoplasma ya. Nih. Kita sudah punya kodon AUG. Nah,
kodon UUU, kodon GUC, kodon UGA. Nah, kita akan jadikan ini karena sintesis protein itu hasil akhirnya adalah protein atau polipeptida. Ini peptida-peptida ya, maka banyak sekali rangkaian dari peptida, maka kita sebut sebagai protein sehingga disebut sintesis protein. Ya anak-anak, kita lanjut. Kita tadi sudah punya kodon yaitu AUG, UUU, GUC, dan UGA. Sekarang kita akan lanjut ke translasi. Yang berperan adalah RNAT. Di sini RNA transfer akan dipanggil oleh RNA duta atau RNA messenger atau kodon ini. Kemudian RNA transfer ini akan membawa komplement dari kodon yaitu A berpasangan dengan U, maka dibawa oleh RNA transfer ini. Kemudian U berpasangan dengan A, adenin berpasangan urasil, urasil dengan adenin, guanin dengan sitosin. Yang ini juga adenin, U dengan A, U dengan A, G dengan C, U dengan A, C dengan G, U dengan A, G dengan C, kemudian A dengan U. Nah, sekarang kita sudah punya kodon yang ini, rantai kodon yang ini, atau RNA messenger, sedangkan yang ini adalah rantai RNA transfer, komplement dari kodon. Nah, sekarang translate-nya sebelah mana? Yang ditranslate oleh RNA transfer adalah ini. Yang ditranslate oleh RNA transfer itu bukan antikodon, tapi yang ditranslate atau diterjemahkan menjadi asam amino itu adalah kode-kode yang terdapat pada kodon yang ini. Nah, ingat yang diterjemahkan oleh RNA transfer itu adalah bukan antikodon, tapi adalah kodon. Itu RNA messenger. Jadi kode genetik itu yang ini, anak-anak. Nah, sekarang bagaimana cara mentranslate-nya? Sekarang AUG, maka di sini ibu tulis AUG. Kemudian ibu tulis lagi ya, UUU, kemudian GUC, kemudian UGA. Nah, cara mentranslate-nya seperti tadi pada pembicaraan di awal, bahwa kita akan mentranslate dari sini. AUG. AUG, kita membaca kode genetiknya, kita mulai caranya dengan mengambil abjad dari lingkaran terdalam A. Nah, U-nya kita misalnya maunya ke bawah atau ke atas ya. Di sini A, mana A, oke. Ke bawah ya. A, kemudian U. Nah, kemudian G, kita cari G. Ini. G. A, U, G. Jadi ke arah luar ya, maka kita dapatkan asam aminonya adalah metionin. Jadi untuk asam amino yang pertama kita dapatkan asam amino adalah metionin. Kemudian UUU dan GUC. UUU kita baca lagi dari lingkaran terdalam. U. Maka ini kita dapatkan penilalanin. Nah, penilalanin. Maka kita tulis di sini adalah penilalanin. Kemudian GUC. GUC kita baca dari lingkaran terdalam juga sama G U. Nah, sini ada C ya, GUC. Maka kita dapatkan valin dan yang terakhir adalah U G. Nah, sini ya. UGA. Kita dapatkan term. Term itu maksudnya terminal ya. Berarti di sini adalah stop. Ini bukan asam amino. Stop berarti berhenti asam amino. Nah, kita berarti sudah mendapatkan asam aminonya, berarti di sini adalah valin dan stop. Nah, terbentuklah sekarang protein itu metionin, penilalanin, valin dan stop. Berarti di sini berhenti rangkaian asam amino, sudah membentuk protein yang siap pakai. Berarti anak-anak ya, begitu kira-kira untuk materi hari ini, yaitu bahwa kita sudah membahas tentang proses transkripsi dan translasi. Kalian bisa belajar sendiri ya, misalnya ada DNA TTTGAT. Maka berarti ini sense, maka berarti antisennya adalah AAACTA. Maka berarti kodonnya. Nah, sekarang kodon.
Maka kodonnya berarti adalah A, C, U, A. Nah, berarti asam aminonya, nah kalian cari di sini dari sini. Kalian cari dari kode genetik yang ini. AACUA itu seperti apa. Kemudian, nah, kalau di sini kalian kalau mau cari antikodon, di sini antikodon, nah berarti antikodonnya adalah UUUGAO. Kalian lihat di sini bahwa basa nitrogen yang terdapat pada antisense akan sama dengan yang di sini dengan kodon, ya. AAA, tetapi bedanya kalau di antisense ada T, maka di kodon diganti oleh U. Ini. Nah, kemudian basa nitrogen pada sense, kalian lihat di sini TTTGAT akan sama dengan yang terdapat pada antikodon. Cuma bedanya kalau pada sense ada T, maka pada antikodon ada U. TTT menjadi UU. Sedangkan ini T juga menjadi GAU. Nah, itu biar kalian bisa melihat dengan jelas pita-pita yang terdapat pada proses sintesis protein. Nah, untuk penterjemahan menjadi asam aminonya adalah kalian lihat dari kodon yang ini. Dari kodon ya, berarti AAA apa dari sini? CUA apa asam aminonya? Nah, jangan dilihat dari antikodon. Ya, demikian untuk hari ini, semoga kalian bisa mengerti, memahami ya. Kalau tidak mengerti atau memahami juga kalian bisa bertanya pada lewat PA. Kemudian untuk jangan lupa kalian harus mengisi daftar hadir sebagai tanda bahwa kalian ikut belajar pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.